खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari sebuah mulakat dengan khuddam dari Amerika Serikat. Selain itu, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kebaikan hati memberikan audiensi kepada Dr. Rajendra Singh, Komisaris Tinggi Guyana untuk Inggris. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kebaikan hati bertemu dengan anggota-anggota Majelis Khuddamul Ahmadiyah dari USA. Sabtu lalu, khuddam dari wilayah Northeast Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih yang kelima Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk salat di belakang Huzur dan menghabiskan waktu dalam kebersamaan beliau. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengadakan mulakat yang berlangsung di Islamabad. Para khuddam semuanya memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri. Huzur, nama saya Mirza Mujadil Ahmad. Apakah Anda sudah menikah? Ya, Huzur. Sudah berapa anaknya? Huzur yang telah memimpin prosesi nikah saya. Oke, berapa banyak anak yang Anda miliki sejak saya memimpin nikah Anda? Huzur, saya memiliki satu putra, alhamdulillah, dan juga termasuk dalam Wakfeno. Dr. Muhammad Ahmad Ashraf yang bertugas di Rumah Sakit Fazil Umar adalah mertua saya. Oke. Nama saya Wajihur Rahman Mirza. Saya adalah cicit dari Hadrat Syekh Muhammad Ahmad Mazhar Sahib, dan saya adalah cucu dari Mirza Fazlur Rahman Sahib dari Kanada. Apakah Mirza Mubashir adalah paman Anda? Ya, Huzur. Beliau adalah paman saya, kakak tertua ayah saya. Oke. Beliau dulu belajar bersama saya. Apakah sudah menua? Iya, Huzur. Sebenarnya masih muda. Masih muda ya? Oke. Sangat aktif, Huzur. Assalamualaikum, Huzur. Nama saya Tim Domino. Saya berasal dari Majelis Albani. Tim Domino? Iya, Huzur. Oke. Apa artinya? Dalam kepercayaan Kristen, Timothy berarti dihormati oleh Tuhan, dan nama tengah saya adalah Michael yang berarti menghormati Tuhan dalam kepercayaan Kristen. Jadi sekarang Anda telah dihormati oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan sekarang dengan menerima Islam Ahmadiyah. Alhamdulillah, Huzur. Ini lagi merupakan kehormatan besar. Ya, Huzur. Ini telah menjadi kehormatan besar. Jadi Anda tidak hanya dihormati karena nama saja, bahkan juga karena perbuatan Anda. Ya, Huzur, jazakallah. Kapan Anda menerima Ahmadiyah? Setahun yang lalu, pada bulan Oktober. Apakah Anda sudah mulai belajar lebih banyak tentang Islam sekarang? Saya telah belajar setiap hari, dan saya telah diberkati dengan semua saudara saya yang mengajar saya. Apakah Anda sudah menghafal surah Al-Fatihah, surah yang pertama? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya belum menghafalnya, Huzur. Tidak, tetapi saya memilikinya Cobalah untuk menghafalnya dan ketahui artinya juga, karena ketika Anda melaksanakan salat 5 waktu di setiap rakaat, Anda membaca doa ini. Dan kemudian Anda dapat dengan mudah menghafalnya. Saya tahu dalam bahasa Inggris, saya masih belajar bahasa Arab. Anda harus mencoba belajar bahasa Arab juga. Assalamualaikum, Huzur. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, Huzur. Saya baik-baik saja. Anda berasal dari mana? Ghana? Iya, Huzur. Bagian mana dari Ghana? Wah, Huzur. Yorwala ya? Iya, Huzur. Anda semua tinggal di Amerika Serikat? Saya satu-satunya di Amerika Serikat. Semua orang tua saya ada di Ghana. Jadi sekarang Anda warga negara Amerika? Saya memiliki visa pelajar, Huzur. Apa yang Anda pelajari? Saya sedang menempuh PhD dalam fisika. Jadi apakah Anda ingin kembali ke negara asal Anda? Insya Allah, Huzur, untuk melayani bangsa. Insya Allah. Hanya untuk menghilangkan dan menghentikan korupsi di antara para politisi dan birokrat. Insya Allah, Huzur, kami berdoa untuk itu. Assalamualaikum, Huzur yang tercinta. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nama saya Rayan Mahmud, nama ayah saya Furqan Mahmud, dan nama kakek saya Bashir Mahmud. Anda berasal dari mana?
Apakah Anda bermigrasi dari Pakistan? Tidak, Huzur, saya lahir di sini, tapi kakek saya dari Pakistan. Anda kelahiran sini ya? Itu luar biasa, Anda telah belajar bahasa Urdu dengan sangat baik. Nenek saya mengajarkan saya bahasa Urdu, Huzur. Apa pekerjaan Anda? Saya saat ini sedang belajar di bidang keadilan pidana, Huzur. Jadi Anda sedang belajar hukum? Iya, Huzur, saat ini sedang belajar hukum, namun saya sedang mempertimbangkan tentang apakah Anda berencana untuk berganti jurusan? Saya ingin belajar di bidang forensik, Huzur. Itu juga terkait dengan studi tentang kejahatan. Tubuh kamu kecil, berhati-hatilah jangan sampai ada yang menggendong dan membawa Anda kabur. Assalamualaikum, Huzur. Nama saya Asif Jamil dan saya juga dari Boston. Saya ahli saraf dan sedang belajar di Harvard Medical School. Saya telah mendengar bahwa pemerintah di sana telah memotong dana mereka untuk penelitian. Jadi dari mana Anda mendapatkan dana sekarang? Ya, Huzur, kami dulu menerima dana dari pemerintah. Ada gugatan yang diajukan terhadap mereka dan pengadilan mengeluarkan putusan yang menguntungkan mereka. Ya, Huzur, tetapi masih ada beberapa ketidakpastian. Jika Anda setuju dengan mereka, maka perang saudara akan terjadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar. Mereka selalu muncul dengan ide-ide baru. Mereka sekarang telah menjadikan Pentagon sebagai departemen perang. Selama mulakat, para khudam memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Huzur mengenai berbagai isu yang mempengaruhi para pemuda. Apa nasihat Huzur untuk seorang mubayin baru seperti saya tentang bagaimana saya dapat melanjutkan jalan ini untuk menjadi seorang Muslim Ahmadiyah yang semakin baik setiap harinya? Hal pertama, sebagaimana telah saya katakan, salat 5 waktu, cobalah untuk mempelajari surah Al-Fatihah, hafalkan dalam bahasa Arab, sehingga akan memberikan berkah yang lebih besar bagi Anda, dan kemudian maknanya. Renungkanlah apa makna-maknanya, dan kemudian cobalah untuk mengamalkannya. Cobalah untuk membaca literatur Ahmadiyah. Buku pertama yang menurut saya harus Anda baca adalah buku Filsafat Ajaran Islam dan Bahteranu. Itu akan membantu Anda meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan tentang Islam dan Ahmadiyah. Jadi, ketika Anda selesai membaca buku-buku ini, maka Anda dapat bertanya kepada saya lagi dan saya akan memberitahu Anda. Saya akan bersurat kepada Huzur nanti. Jazakallah. Huzur, pertanyaan saya adalah apa nasihat Huzur tentang memperlakukan orang tua dengan kebaikan dan hormat, bahkan ketika keinginan mereka terkadang tampak tidak bijaksana. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa selalu berbuat baiklah kepada orang tuamu, taatilah mereka dalam semua hal, kecuali ketika mereka berbicara menentang Allah Ta'ala atau perintah-perintahnya, atau menentang agamamu, agama Islam yang benar, maka kamu tidak boleh mengikuti mereka. Selain itu, cobalah untuk menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka, dan Allah Ta'ala akan memberkatimu karena hal itu. Terkadang kamu berpikir nasihat mereka tidak bijaksana. Kamu berpikir bahwa sekarang kamu adalah seorang mahasiswa PhD, dan setelah menyelesaikan PhD-mu, kamu akan menjadi orang yang lebih berpengetahuan daripada orang tuamu, sedangkan orang tuamu hanya lulusan sekolah menengah atas. Tetapi kamu berpikir kamu lebih terdidik, jadi kamu lebih bijaksana daripada mereka? Tidak. Apakah kamu lebih bijaksana daripada orang tuamu? Bahkan saat itu, kamu harus menaati mereka, menghormati mereka, dan dalam tradisimu pun, secara tradisional, kamu harus menghormati para tetua. Oke? Baik, Huzur. Dan orang Afrika sangat memperhatikan hal ini, ya kan? Jadi, kamu juga harus mengikuti tradisimu. Ada beberapa tradisi baik yang selalu sesuai dengan ajaran Islam, jadi kamu harus mengikutinya. Kecuali jika mereka memerintahkanmu untuk melawan ajaran Islam, atau Al-Quran, atau Allah Ta'ala, maka kamu harus berkata, tidak, saya tidak akan menerima ini. Selain itu, kamu harus mengikuti mereka. Insya Allah, Huzur. Atau, jika kamu tidak mengikuti orang tua, perlakukan mereka dengan baik dan tolak perintah mereka atau apapun yang mereka katakan secara diplomatik. Ya, Huzur. Jangan pernah bersikap kasar kepada mereka. Huzur tercinta, di zaman sekarang ini, khususnya dalam masyarakat Barat, satu hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa hubungan para pemuda dengan Tuhan, agama, dan masjid semakin berkurang. Namun ketika berbicara tentang kegiatan dan program ekstrakurikuler, para pemuda menunjukkan minat terhadapnya dan juga berpartisipasi di dalamnya. Huzur tercinta, apa bimbingan Huzur terkait sejauh mana kami harus menggunakan kegiatan seperti itu, seperti olahraga, tamasya, atau program rekreasi, agar para pemuda dapat secara bertahap tertarik kepada agama dan masjid? Menurut Anda, sejauh mana kegiatan seperti itu harus diorganisir?
Saya pikir kita harus menggunakan kegiatan seperti itu secara luas. Faktanya adalah harus ada daya tarik bagi para pemuda, oke? Jadi dekatkanlah mereka dan mereka akan secara bertahap menjadi terikat. Ketika mereka mendekat, mereka juga akan belajar sesuatu dari Anda. Jika para mubalik dan anggota Majlis Amilah Anda adalah mereka yang melakukan salat sunnah, yang melakukan salat tahajud, yang melakukan salat wajib, mereka secara teratur, yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala dan telah berpengalaman, maka ketika Anda berbincang dengan para pemuda dan menceritakan hal-hal ini kepada mereka, maka mereka juga akan mengembangkan semangat ini dalam diri mereka. Mereka akan secara bertahap terus mendekat. Tetapi jika Anda tiba-tiba berkata kepada mereka, kamu tidak salat, kamu sangat nakal, pergi dari sini, maka mereka akan lari. Mereka sudah jauh, jadi mereka akan semakin terlepas. Oleh karena itu, untuk mendekatkan mereka, lakukan apapun yang dapat Anda lakukan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah bahwa jika engkau bersikap keras kepada mereka, maka mereka akan lari darimu. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang telah menanamkan kasih sayang dan cinta ke dalam hati mereka, yang telah menciptakan cinta kepada agama dalam diri mereka. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa dialah yang telah menanamkan sifat-sifat ini dalam diri manusia. Tugas Anda adalah memelihara sifat-sifat tersebut dan membantu mereka berkembang. Berdoalah untuk mereka. Sebagai seorang mubalik, Anda harus melakukan salat sunnah 2 rakaat setiap hari untuk mereka. Fokuslah pada doa-doa Anda. Para pemuda harus mengetahui bahwa mubalik ini memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala dan bahwa rahmatnya dilimpahkan kepadanya. Kemudian mereka sendiri akan memelihara hubungan dengan Anda dan akan terus mendekat. Tetapi bahkan jika melalui olahraga atau melalui kegiatan ekstrakurikuler lainnya mereka mendekat, setidaknya mereka mendekat. Dengan cara ini mereka setidaknya melaksanakan salat maghrib atau mereka melaksanakan salat asar atau mereka menghabiskan 2 hari dalam kebersamaan dengan Anda. Dengan begitu mereka dapat mendengar beberapa kata mengenai Allah dan Rasul-Nya. Jadi lakukanlah hal ini untuk mendekatkan mereka. Kedua, cara-cara baru juga harus dijelajahi. Baik huzur, tidak seharusnya kita terus menggunakan metode tradisional. Jelaskanlah kepada para pemuda tentang apa yang dikatakan Islam. Tunjukkanlah tindakan dan perbuatan mereka dalam kaitannya dengan hal itu. Dan jelaskan kepada mereka standar yang diinginkan untuk dicapai oleh jemaat kita. Jelaskan kepada mereka bahwa khalifah berulang kali menekankan poin ini dan Hadrat Masih Maud Islam datang untuk tujuan inilah. Tunjukkanlah kepada mereka metode apa yang dapat kita adopsi untuk mencapai ini. Jangan katakan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi seperti ini, melainkan bahwa kita semuanya harus menjadikan ini bagian dari kehidupan praktis kita dan menjadikan mereka yang mengikuti hal ini. Mintalah mereka memberikan saran-saran mereka, kemudian mereka juga akan memberikan kontribusi sesuatu. Mereka akan merasa bahwa mereka juga terlibat. Ini juga merupakan cara berinteraksi dan ini membuat perbedaan besar. Jadi libatkanlah mereka dalam diskusi Anda dan mintalah nasihat mereka juga. Jangan sampai karena mereka jauh dari agama, Anda mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan nasihat yang berguna. Tanamkanlah kepercayaan diri dalam diri mereka dan kemudian mereka akan mendekat. Oke? Jangan berbicara seperti maului yang menakut-nakuti mereka. Dekatkanlah para pemuda. Anda harus melakukan hal yang sama dengan para mubayin baru juga. Jelaskan hal ini kepada mereka juga dan secara bertahap dekatkanlah mereka. Pertanyaan saya adalah, setelah memaafkan seseorang, bagaimana kita dapat membersihkan hati kita sepenuhnya? Jika hati Anda belum dibersihkan, kalau begitu tidak usah memaafkan. Kalau begitu, apa manfaat dari memaafkan? Mengapa kita memaafkan? Apakah untuk mengatakan, aku akan memaafkanmu, jadi tinggalkanlah aku sendiri? Sebenarnya, setelah memaafkan seseorang, Anda juga harus meningkatkan ikatan kasih sayang. Al-Quran Suci menyebutkan tentang memaafkan dan kemudian menunjukkan kebaikan yang lebih. Kebaikan itu bisa berupa memberikan hadiah, menjaga hubungan baik dan mendoakan orang tersebut. Anda juga harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar membersihkan hati Anda dan agar hati mereka juga dibersihkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa hadiah dapat meningkatkan kasih sayang. Jadi Anda bisa memberikan mereka hadiah juga, yang akan membuat mereka berpikir bahwa Anda benar-benar telah memaafkan mereka dari hati. Dan ketika Anda memberikan hadiah, Anda juga akan berpikir dalam hati Anda bahwa sekarang setelah memberikan hadiah, tidak boleh ada kemunafikan dalam hati Anda. Hal itu tidak boleh terjadi. Jadi Anda harus berdoa dan menggabungkannya dengan tindakan. Itulah cara melakukannya. Memaafkan adalah sesuatu yang sangat sulit. Sembari menjelaskan lebih lanjut, Hadrat Amirul Mukminin menceritakan sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh Hadrat Masih Maud tentang bagaimana Hadrat Imam Hussein memaafkan seorang budak dalam kaitannya dengan tafsir surah Ali Imran ayat 135 dari Al-Quran Suci. Hadrat Masih Maud menulis sebuah kejadian ketika menjelaskan sebuah ayat dari Al-Quran Suci bahwa ada seorang pelayan yang menumpahkan air panas
kepada Hadrat Imam Husain radhiyallahu anhu. Saya telah menyebutkan kejadian ini dalam banyak kesempatan. Kalian pasti sudah mengetahuinya. Hadrat Imam Husain menatapnya, namun kemudian pelayan itu membacakan ayat Al-Quran suci yang memerintahkan seseorang untuk menahan amarahnya. Hadrat Imam Husain berkata bahwa aku telah menahan amarahku. Kemudian pelayan itu berkata bahwa Allah melanjutkan dengan mengatakan bahwa seseorang juga harus memaafkan. Lalu Hadrat Husain berkata, oke, saya juga memaafkanmu. Kemudian pelayan itu berkata bahwa Allah Ta'ala juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa seorang harus melakukan perbuatan baik. Imam Husain berkata bahwa aku akan melakukan kebaikan dengan membebaskanmu. Perbudakan ada pada waktu itu dan orang-orang biasa memelihara budak atau mereka dapat disebut sebagai pekerja. Perbudakan tidak diizinkan dalam Islam sebagaimana orang-orang lain biasa memelihara budak. Bahkan hak-hak budak telah ditetapkan Allah Ta'ala adalah seorang pekerja. Dan Hadrat Imam Husain mengatakan kepadanya bahwa sekarang bebas untuk pergi dan melakukan apa yang diinginkan. Inilah kebaikan yang beliau lakukan kepadanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis bahwa lihatlah bagaimana seseorang menumpahkan air pada tuannya dan menyebabkannya terluka, namun masih berhasil memperoleh kebebasannya sendiri. Inilah standar pemaafan. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah, bagaimana tubuh syahid yang tidak membusuk setelah syahid, darahnya tetap segar dan keharuman yang terpancar darinya berkaitan dengan kenyataan? Ini bertentangan dengan hukum alam. Setelah seseorang dikubur dan tubuhnya ditempatkan ke dalam tanah, setelah itu proses alami pembusukan dan disintegrasi tubuh terjadi, dan itu terjadi pada setiap orang. Tidak mungkin jika Anda membuka kuburan seorang syahid setelah 2 atau 4 tahun Anda menemukan tubuhnya segar. Bahkan tubuh para nabi pun tidak tetap seperti itu. Lalu bagaimana hal itu bisa benar untuk para syahid? Kedudukan para nabi jauh lebih tinggi. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah bahwa status seorang syahid di hadapan Allah Ta'ala adalah sedemikian rupa sehingga menjaga kenangan mereka tetap hidup. Dan ketika kerabat pergi untuk mendoakan mereka, mereka tetap terus mengingat mereka dalam hati mereka. Kenangan itu sendiri menjadi alasan bagi mereka untuk membawa transformasi dalam diri mereka. Seorang syahid meninggalkan sebuah pesan bahwa kami berkorban demi agama, maka kalian pun harus siap berkorban. Inilah yang dimaksud dengan kesegaran tubuh, kenangan, darah, bahwa darahnya mengingatkanmu. Aku telah syahid, aku menumpahkan darahku untuk suatu tujuan, jangan lupakan tujuan itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan menjaga kenangan tetap hidup. Dan keharuman para syahid menyebar dengan cara ini. Ini adalah dalam makna metaforis, ucapan simbolis yang berarti bahwa kebajikan mereka terus memiliki pengaruh. Di akhirat Allah Ta'ala memberikan jiwa mereka tubuh yang baru dan kemudian menempatkan mereka di surga, di mana mereka dikelilingi oleh tidak lain selain dari keharuman. Inilah mengapa Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Suci, janganlah kalian mengatakan mereka mati, mereka hidup. Karena Allah Ta'ala telah menjaga kenangan mereka tetap hidup selamanya dan menganugerahkan mereka kedudukan dalam kedekatannya. Oke? Tetapi selain itu, tidak ada yang dapat melanggar hukum-hukum alam. Ya, tubuh-tubuh terpelihara kadang-kadang dalam jenis kotak tertentu. Sebuah tubuh dapat tetap terpelihara dalam 40 hingga 50 tahun. Mungkin saja secara internal, proses-proses tubuh alami masih terjadi. Daging mungkin mulai membusuk, tetapi hanya sampai batas tertentu daging tetap melekat pada tulang. Namun tidak ada bau busuk dan peti mati tidak membusuk. Jadi tubuh seperti itu dapat dikubur begitu saja. Tetapi kadang-kadang jika peti mati terbuka, maka bau yang sama yang keluar dari tubuh orang mati juga mulai keluar darinya. Pada zaman kuno di Mesir, mereka memiliki teknologi untuk membuat mumi. Mereka mengoleskan bahan kimia tertentu dan mengawetkan tubuh dengan cara tersebut. Jadi, para Fir'aun atau individu berpangkat tinggi pada masa itu dijadikan mumi dan diawetkan. Bahkan sekarang mereka masih disimpan di museum. Bukan? Silakan Anda lihat. Anda pernah melihat mumi? Tidak, Huzur. Saya belum pernah melihatnya. Oke, pergilah dan lihatlah suatu saat. Maka Anda akan tahu. Saya pernah pergi. Ada museum di Turin juga, di mana mereka menyimpan mumi untuk dipamerkan. Mereka diawetkan. Ya,
tetapi diawetkan sedemikian rupa sehingga Anda hanya dapat melihat wajahnya. Bagian tubuh lainnya sepenuhnya dibungkus. Mereka telah mengoleskan beberapa bahan kimia dan entah apa lagi. Apa yang ada di dalamnya atau dalam kondisi seperti apa itu tidak diketahui. Tetapi bagaimanapun juga tubuh-tubuh itu diawetkan. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Fir'aun bahwa sekarang kamu tidak dapat diselamatkan, tetapi aku akan mengawetkan tubuhmu. Memang tubuhnya diawetkan, dijadikan mumi oleh Allah Ta'ala, dan sekarang mumi Fir'aun dari zaman Musa masih ada. Jadi dengan cara ini nubuatan Al-Quran yang suci telah terpenuhi. Tetapi tetap saja itu karena teknologi tertentu yang ada pada masa itu, bahkan sekarang orang-orang tidak dapat mereplikasi itu sepenuhnya. Jadi mengatakan bahwa hanya karena seseorang adalah syahid, tubuh mereka akan secara otomatis diawetkan, itu tidak terjadi seperti itu. Bahkan tubuh para nabi tidak diawetkan seperti itu. Jadi bagaimana mungkin orang lain bisa? Oke, sekarang jika kalian ingin berfoto, silahkan berfoto. Baik, Huzur. Jika ada orang lain yang memiliki pertanyaan, tuliskan dan serahkan. Ketika mulakat berakhir, para khudam memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Huzur dan menerima hadiah berupa pena. Pada hari Selasa, Komisaris Tinggi Guyana untuk Inggris, Dr. Rajendra Singh, mendapat kehormatan bermulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Selama pertemuan tersebut, berdasarkan ajaran Islam, Huzur menekankan pentingnya memerangi korupsi agar bangsa-bangsa dapat maju. Saya benar-benar terkesan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan di sini dan kesediaan yang mulia untuk bertemu dengan saya dalam waktu yang begitu lama, dan itu luar biasa. Sangat mengesankan mendengar beliau berbicara tentang orang-orang miskin, dan saya pikir saya menjelaskan kemana arah kami dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan di negara kami. Salah satu hal yang membuat saya tertarik adalah pengetahuannya tentang pertanian. Dan saya baru tahu setelah itu, tepat ketika saya meninggalkan kantor beliau, bahwa latar belakang beliau memiliki latar belakang di bidang pertanian. Jadi itu seperti kejutan yang menyenangkan bagi saya untuk dapat bercakap-cakap dengan beliau tentang pertanian. Saya sendiri pernah menjadi CEO perusahaan gula pada suatu waktu, jadi ada banyak hal yang saya pelajari. Sekali lagi, saya sangat senang mendengar beliau mengatakan bahwa begitu Anda dapat menyatukan orang-orang, negara akan makmur, karena inilah persis yang sedang kami coba dilakukan di Guyana, yaitu menyatukan semua ras, semua jenis kelamin, semua orang sebagai orang Guyana dan sebagai satu Guyana. Itulah sorotan dari hanya beberapa kegiatan Huzur tercinta minggu lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai pertempuran Hunain dan ekspedisi-ekspedisi yang menyusul. Huzur menyebutkan kejadian-kejadian luar biasa tentang penyembuhan yang diberikan melalui sentuhan yang diberkahi dan doa-doa Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Aiz menceritakan bahwa selama pertempuran Hunain, sebuah panah mengenai dahi saya, menyebabkan darah mengalir di wajah dan di dada saya. Rasulullah mengusapkan tangan yang diberkahi beliau di wajah saya, dada saya dan perut saya, dan secara pribadi menyeka darah tersebut dan pendarahan berhenti seketika. Setelah itu Rasulullah mendoakan saya. Beberapa perawi menambahkan bahwa jejak tangan Rasulullah yang diberkahi tetap tercetak di tubuhnya lama setelah itu. Hadrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang merupakan komandan unit kavaleri mengalami luka parah pada fase awal pertempuran. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beliau telah terjatuh. Seorang perawi menceritakan bahwa setelah orang-orang kafir dikalahkan dan kaum muslim mulai kembali ke perkemahan masing-masing, melihat Rasulullah SAW berjalan di antara orang-orang dan bertanya, siapa yang akan membawa saya kepada Khalid bin Walid? Ketika Rasulullah mencapai beliau, Hadrat Khalid sedang bersandar pada pelananya. Rasulullah SAW duduk di sampingnya, memeriksa luka-lukanya, dan mengoleskan air liur yang diberkahi beliau, melalui mana Hadrat Khalid secara ajaib mendapatkan kesembuhan.